Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Insan Salamah dengan NIM K762119 dari kelas D. Untuk menyelesaikan tugas akuntansi pengantar, saya akan menjelaskan tentang real account. Nah, sebelum itu, apa itu account? Account atau dalam bahasa Indonesianya yaitu akun atau rekening adalah tempat untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Account ini dibagi menjadi dua, yaitu real account dan nominal account. Nah, real account dan nominal account ini memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Real account itu terdiri dari aset, liability, dan equity, sedangkan nominal account itu terdiri dari revenue dan expense. Nah, di sini saya akan bahas tentang real account. Real account atau dalam bahasa Indonesianya itu akun real, itu terdiri dari aset, liability, dan equity. Nah, yang pertama yaitu aset. Aset merupakan harta kekayaan perusahaan yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Aset ini digolongkan menjadi dua, yaitu current asset dan non-current asset. Current asset ada yang mengartikan sebagai aset lancar atau harta lancar perusahaan. Sedangkan non-current asset ada yang mengartikan sebagai aset tetap, harta tetap, dan fixed asset. Tetapi pada intinya konsep current asset yaitu harta perusahaan yang sifatnya liquid. Maksudnya liquid di sini yaitu mudah diuangkan dan cepat habis. Current asset memiliki sifat juga memiliki sifat yaitu jangka waktu yang pendek. Nah, kalau non-current asset ini sifatnya tetap, tidak mudah diuangkan, tidak cepat habis, dan jangka waktunya panjang. Nah, di sini yang pertama current asset itu ada supply, cash, account receivable, dan prepaid. Nah, supply atau dalam bahasa Indonesianya yaitu perlengkapan. Nah, kita ambil contoh dari perusahaan laundry. Nah, perusahaan laundry ini membeli deterjen. Nah, deterjen ini termasuk sebagai current asset karena sifat barangnya yang cepat habis. Contoh lainnya itu seperti pewangi pakaian, pelembut pakaian. Nah, itu termasuk ke supply yaitu current asset. Nah, yang kedua ada cash atau dalam bahasa Indonesianya yaitu kas atau uang. Nah, kenapa cash ini termasuk current asset? Karena cash ini sifatnya mudah habis. Nah, yang ketiga ada account receivable atau dalam bahasa Indonesianya yaitu piutang. Apa itu account receivable? Account receivable merupakan tagihan pada pihak ketiga. Nah, maksudnya itu, misalkan kita menyelesaikan jasa laundry, tetapi customernya sedang di luar kota, sehingga customer itu tidak dapat membayar jasa yang telah kita berikan. Sehingga itu disebut sebagai current asset. Nah, kenapa account receivable itu termasuk current asset? Karena nanti customer itu pasti akan langsung melunasi. Gak mungkin customer itu membayarnya nunggu sampai 10 tahun, 12 tahun, atau 15 tahun. Nah, jadi account receivable ini termasuk jangka waktu yang pendek. Yang keempat ada prepaid atau dalam bahasa Indonesianya yaitu dibayar di muka. Nah, kita ambil contoh misalkan perusahaan laundry, kita belum bisa membeli gedung untuk buka laundry sehingga harus menyewa gedung. Nah, misalkan kita 1 tahun menyewa gedung itu harus membayar 10 juta. Nah, tetapi kita langsung menyewanya untuk 5 tahun sehingga kita harus membayar 50 juta dibayar di muka. Nah, transaksi ini
berpengaruh pada aset, lebih tepatnya yaitu current asset. Kenapa bisa dikatakan current asset? Karena kita membayar 50 juta selama 5 tahun, kita memiliki hak untuk memiliki gedung itu selama 5 tahun. Nah, tadi current asset, sekarang non-current asset. Nah, non-current asset ini kebalikannya dari current asset. Non-current asset itu sifatnya jangka panjang, tidak liquid, tidak mudah habis. Contohnya yaitu ada long term investment, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu investasi jangka panjang. Nah, apa maksud dari long term investment ini? Nah, long term investment ini memanfaatkan kelebihan uang perusahaan kita atau uang yang sedang tidak dipakai untuk menginvestasikannya dalam jangka waktu panjang dan mengharapkan return. Nah, yang kedua ada tangible asset. Nah, tangible asset ini contohnya seperti equipment, building, terus misalkan perusahaan itu membeli kendaraan, tanah, mesin. Nah, itu termasuk tangible asset. Nah, equipment itu dalam bahasa Indonesia yaitu peralatan. Nah, apa maksud dari equipment itu? Equipment merupakan kekayaan perusahaan yang berwujud barang yang sifatnya tidak habis pakai. Seperti kalau kita membuka perusahaan laundry, kita membeli mesin cuci. Nah, mesin cuci ini kan nggak mungkin sekali dipakai langsung habis. Nah, itu termasuk ke equipment. Nah, yang ketiga, contoh dari non-current asset yaitu intangible. Nah, intangible ini adalah aset yang tidak berwujud. Nah, contohnya itu seperti hak cipta dan copyright. Nah, selanjutnya yaitu ada other asset. Apa itu other asset? Yaitu non-current asset yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Nah, selanjutnya setelah tadi ada aset, selanjutnya yaitu ada liability. Nah, liability atau dalam bahasa Indonesianya yaitu kewajiban atau utang. Kewajiban yang apa itu liability? Liability adalah kewajiban yang dimiliki perusahaan kepada pihak luar. Nah, siapa pihak luar itu? Pihak luar itu yaitu orang yang memberikan pinjaman uang kepada perusahaan atau sering disebut kreditor. Nah, liability ini dibedakan menjadi dua berdasarkan waktunya, yaitu current liability dalam jangka waktu pendek dan long current liability dalam jangka waktu panjang. Dalam akuntansi tidak ditentukan kapan atau seberapa lama jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang itu. Nah, itu tergantung pada konsep perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang menganggap jangka waktu pendek itu kurang dari 3 tahun. Tetapi ada juga perusahaan yang menganggap jangka waktu pendek itu kurang dari 5 tahun. Nah, di sini contoh dari current liability yaitu seperti account payable atau utang usaha, terus bank payable, tax payable atau utang pajak. Nah, kalau misalkan contoh dari non-current liability yaitu obligasi, utang bank, dan mortgage, atau mungkin ini banyak, jadi teman-teman bisa mencari sendiri contoh-contoh dari non-current liability dan current liability. Nah, selanjutnya yaitu ada equity atau akun ekuitas.
dalam equity ini itu tergantung dengan bentuk-bentuk perusahaan yang ada di sekitar kita. Nah, bentuk perusahaan itu kan ada 3, yaitu proprietorship company atau perusahaan perseorangan. Yang kedua ada partnership company yaitu atau perusahaan persekutuan. Dan yang ketiga ada corporation company. Nah, yang pertama proprietorship company. Nah, itu memiliki karakteristik hanya dimiliki oleh satu orang pemilik. Maka account equity yang digunakan pada perusahaan ini dinamakan sesuai dengan nama pemilik itu sendiri. Nah, kalau partnership company ini, perusahaan ini menggunakan account equity sesuai dengan nama equity yang bergabung pada perusahaan tersebut. Kalau misalkan ada 2 nama orang yang berpartner dalam perusahaan tersebut, maka akan dirumuskan account equity-nya menjadi 2 account equity. Misalkan nama yang pertama dan nama yang kedua. Nah, saya ambil contoh di sini yaitu Mr. S Capital dan Mr. B Capital. Nah, selanjutnya yang ketiga ada corporation company. Nah, corporation company ini perusahaan ini modalnya dinyatakan dalam saham yang dimiliki oleh para pemegang saham, yang mana saham ini dapat didapatkan pada pasar modal. Nah, account equity pada perusahaan corporation dinyatakan pada 2 account, yaitu share atau stock yang artinya itu saham. Yang kedua retained earning atau laba ditahan. Nah, laba ditahan itu maksudnya apa? Nah, ketika perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya, nah perusahaan itu akan mendapatkan laba. Nah, laba itu ada 2, yaitu bisa dibagi kepada para pemegang saham yang disebut dividen. Ada juga laba itu tidak dibagi. Nah, laba yang tidak dibagi itu untuk menambah ekuitas perusahaan tersebut. Nah, tetapi laba yang tidak dibagikan tersebut tidak termasuk ke dalam share atau saham. Laba yang tidak dibagi ini dibuatkan account sendiri dalam perusahaan dengan nama retained earnings atau laba ditahan. Jadi, apabila membicarakan tentang equity, kita harus mengingat bentuk perusahaan itu apa, karena masing-masing bentuk perusahaan itu memiliki karakteristik account equity yang berbeda-beda. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.